Detik-detik sebelum Pelajar sekolah tabrakan mau dasar terjadi, Tauran direkam menggunakan penonton beragam balap liar senjata yang tajam. Saat ini, seiring berjalannya kehidupan masyarakat, berbagai fenomena pun ikut terjadi, mulai dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, judi online, dan hal lainnya. Yang dimana hal ini tentunya akan memberikan pengaruh dan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Dilansir dari kompas.com berdasarkan data UNICEF tahun 2016, kenakalan pada usia remaja diperkirakan mencapai hingga 50%. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana dan norma sosial yang dimana dilakukan oleh para remaja, yang tentunya juga akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga masyarakat. Kenakalan remaja sendiri merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat dari hari ke harinya, sehingga akan semakin mengkhawatirkan. Beberapa contoh dari kenakalan remaja yaitu ada bullying, seks bebas, pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, perjudian, balap liar, kriminalitas, dan lainnya. Seperti yang dapat kita lihat pada salah satu contoh kasus kenakalan remaja berikut ini, di mana terjadinya aksi kriminal yang dilakukan oleh sejumlah remaja di Deli, Serdang, Sumatera Utara. Aksi tersebut terekam oleh CCTV di saat rombongan remaja yang diduga geng motor menjarah atau mencuri bensin eceran yang dijual oleh penduduk setempat saat melakukan konvoi di jalan pada hari Kamis 30 November 2023 silam. Beberapa pelaku remaja yang melakukan aksi pencurian botol yang berisi bensin tersebut tidaklah merasa takut dan tanpa adanya perasaan bersalah sedikit pun. Dalam menganalisis fenomena kenakalan remaja menggunakan pendekatan logika, kita perlu memahami bahwa fenomena ini merupakan hasil dari interaksi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku remaja tersebut. Pendekatan logika sendiri adalah cara berpikir yang tepat, teratur, dan sejajar. Sehingga dalam hal ini, logika sendiri bisa diartikan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal dan logis. Kemudian, logika ini juga bisa dipandang atau diartikan sebagai cara berpikir yang objektif, tegas, dan juga jauh dari yang namanya emosi. Hal ini tentunya sama dengan yang dibahas pada buku logika yang dibuat oleh Drs. H. Mundiri. Kemudian, pendekatan logika ini juga berfokus pada hal sebab akibat yang saling berhubungan, serta pola-pola pikir atau hal mendasar yang mendasari perilaku kenakalan tersebut. Dalam menganalisis suatu fenomena menggunakan pendekatan logika, pertama kita haruslah mengidentifikasi masalah atau fenomena yang akan dibahas tersebut. Kemudian yang kedua, kita haruslah menyampaikan penjelasan yang masuk akal sehingga para pendengar atau para audiens akan percaya dengan kalimat atau kata-kata persuasif yang kita ungkapkan mengenai fenomena tersebut. Dan yang terakhir, kita harus melakukan analisis logika yang dimana itu nantinya akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti salah satu contohnya itu melakukan evaluasi terhadap masalah atau fenomena yang terjadi tersebut. Sehingga dari perspektif logika, kita dapat menyimpulkan bahwa kenakalan remaja ini merupakan konsekuensi dari interaksi faktor-faktor internal dan eksternal yang tidak seimbang. Hal ini dapat terjadi ketika seorang remaja mengalami konflik emosional atau konflik sosial yang berat dan tidak ada yang mendukungnya ataupun ia sendiri tidak mampu untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut, maka ia mungkin memilih untuk terlibat di dalam perilaku nakal, di mana untuk membuat dia dilihat dan dipandang oleh orang lain. Sehingga jika tidak adanya pengawasan yang ketat dari orang tua ataupun masyarakat terhadap para remaja tersebut, atau kurangnya pendidikan moral dan kurangnya edukasi mengenai perilaku yang mereka lakukan tersebut, maka kegiatan tersebut atau perilaku kenakalan remaja tersebut akan terus berulang dan akan semakin berkembang. Maka dalam mengatasi fenomena kenakalan remaja yang saat ini sangat banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam kehidupan sekitar kita, dengan menggunakan pendekatan logika, ada beberapa cara, diantaranya yaitu dilakukannya pendidikan moral dari sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal para remaja tersebut, meningkatkan pengawasan terhadap para remaja, melatih para remaja untuk mengendalikan diri dan emosi yang mereka miliki sendiri, memberikan kesempatan kepada para remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif dan memiliki lingkungan pertemanan yang positif pula. Terakhir, terapkanlah konsekuensi yang logis dan mendidik
di saat para remaja tersebut melakukan perlakuan atau perilaku kenakalan remaja tersebut, sehingga nantinya mereka akan bertanggung jawab dan menyadari perlakuan yang mereka lakukan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan bagaimana pendekatan logika dapat menganalisis fenomena kenakalan remaja yang saat ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Sekian dari saya mengenai video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.